Kayaknya Om sangat banget tidak menyangka ya Om ya. Ini sebagai musibah untuk Om sendiri Om. Sebagai ayah sendiri seperti apa Om? Baik, anak baik. Sudah ya, sudah cukup. Baiknya gimana Om? Cukup ya, no comment ya. Ya, cukup Anak ya. berbakti Ya. pada Allah. JN maupun juga R mengikuti asesmen di BNNP. Jadi setelah hari Jumat kemarin kita ajukan asesmen ke BNNP dan pelaksanaannya baru dilaksanakan hari ini jam 8 tadi, dan tadi sekitar jam 14 sudah kembali ke sini, ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kami mengajukan asesmen dan akan diasesmen oleh BNNP. Dan pelaksananya sudah dilaksanakan hari ini, tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa, rekomendasinya seperti apa kepada kita, pada penyidik. Ya mudah-mudahan cepat selesai, yang bersangkutan menjalani apa yang nanti menjadi keputusan, ya lebih lanjut seperti apa, kan prosesnya kan sudah cukup jelas ya. Akhirnya seperti apa ya harus dijalani, dan semoga segera kembali lagi dan bisa melaksanakan kegiatan aktivitasnya kembali, gitu ya. Tersangka ini terbukti sebagai pemakai pemula. Nah, tahapan untuk pasal itu memang harus ada disertakan hasil asesmen yang harus dimasukkan dalam pemberkasan. Jadi itu bukan berarti bahwa kita yang langsung mengajukan, memang itu prosesnya untuk masuk kita gunakan pasal 127, salah satu persyaratan adalah harus mengajukan asesmen. Tetap kita berupaya damai, sama Antoni juga tetap berupaya damai, dia juga tetap masih mau damai. Untuk M itu memang ada permintaan seperti itu. Saya kira ya karena permintaannya mungkin tidak bisa disanggupi oleh keluarga gitu, jadi kami akhirnya mundur dari proses perdamaian itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan angkanya bisa turun ya. Karena perdamaian itu pada prinsipnya saya kira bukan soal duit sebetulnya ya. Tapi bagaimana membuka hati, saling memaafkan gitu kan, saling berbesar hati bahwa yang lalu yang berlalu ya, lalu kita katakanlah membuka lembaran baru kira-kira seperti itu. Harapannya seperti itu. Rinciannya nggak ada ya. Mungkin yang dimaksud oleh Antoni itu ada kerugian moral dan imaterial ya. Nggak logika lah. Ya, nggak logika ya, nggak masuk akal juga saya kira. Nggak relevan lah. Belum pemerasan belum itu kecuali yang ITE ya. Kecuali yang ITE. Kalau ITE udah masuk, dan itu insya Allah unsur 27 dan 29 itu menurut tim hukum Kris itu terpenuhi unsur kejahatannya itu. Kalau yang pemerasan belum. Jadi kita mesti kaji hati-hati itu. Laporan tentang ITE itu berproses ya. Saksi-saksi yang saya ajukan kemarin juga segera dipanggil dan dimintai keterangan. Dan saya juga berharap agar segera terlapornya dipanggil dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Memang faktanya seperti itu, ya karena hukum itu kan tidak bisa beropini, tapi memang fakta yang harus kita ungkapkan itu.
Penangguhan penahanan kami upayakan dalam minggu ini insya Allah ya. Mudah-mudahan segera bisa dikabulkan oleh penyidik. Dan wisata bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Konseling aja tadi di dalam. Nunggu aja ntar minggu depan. Kita di dalam rangka konseling, sharing ya, sesama pihak penegak hukum. Di sini pihak penegak hukum dari pemerintah, ini penegak hukum dari swasta ya, selaku kuasa hukum. Kita sharing aja dulu. Hal-hal yang berkaitan dengan apa, nanti minggu depan tunggu saja beritanya lebih lanjut. Ya. Kabarnya di dalam gimana, Bu? Sedikit aja kabarnya aja, Bu, mungkin di mana, Rey? Di dalam, Bu. Kita aja dulu, Bu. Gimana, Bu? Rey, sehat tapi, Bu? Ya, gimana sih kangen seorang ibu? Oh, kangen. Sempet nangis mungkin? Iya, pasti itu. Kemarin sih memang Rey selalu bermimpi mau ketemu anaknya. Jadi dia izin sama yang penjaga di rutan ini sama penyidik supaya bisa diizinkan ketemu anaknya. Tadi udah terkabul, udah ketemu anaknya tadi gitu. Jadi dia kalau Rey pengen sekali dia keluar untuk bisa minimal dia bisa tahanan rumah atau tahanan kota gitu, bisa merawat anaknya. Sama ibunya menangis, foto anaknya juga udah cerita tadi ya gitu. Jadi memang dia kangen sekali sama anaknya. Makanya kami diminta kerja-kerja lawyernya itu bagaimana bisa proses penangguhan peralihan status tahanan itu bisa ditindaklanjuti. Gitu. Kayaknya buat Pablo agak susah, mungkin dari Rey yang bisa. Dan Rey juga tadi menyatakan bahwa kalau dia bisa keluar dia akan berhijab katanya. Iya, jadi ada dua. Sementara Pablo dipindah di sel di narkoba narkotika. Sementara Rey di Krimum. Info-info dari penyidik bahwa hari ini ada di Subdit Ramor gitu. Pablo dari jam 10 diperiksa hari ini gitu. Sebentar dia. Penggelapan mobil dia, laporan dari leasing gitu. Semuanya palsu. Kesimpulannya itu adalah palsu, direkayasa. Nah, dari situ dokumen palsu semua. Kalau saya dari cabang Kupang, kerugian saya sekitar 500 juta. Hak lisensinya untuk saya hak lisensinya Ibis itu 250 juta. Terus saya pesan mobil satu. Terus bikin perusahaan di Kupang. Ya, grup kita kontrak ruko, terus fasilitas layaknya kantor kita adakan semua. Nah, kenapa saya nuntut semuanya itu dikembalikan? Dasarnya adalah kalau ini murni bisnis, kita mengakui, oke, kalau murni bisnis kita rugi wajar. Tapi ternyata ini sudah settingan, jadi kita merasa ditipu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.